Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral kiram, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya. Di kesempatan yang baik ini kita berada di tempat yang baik ini, di salah satu dari bait min buyutillah, di antara rumah-rumah Allah yang siapapun masuk ke dalamnya pasti merasa aman, nyaman dan tenteram. Semoga Allah menerima ibadah salat kita, zikir dan doa kita, serta mengabulkan doa, harapan dan permintaan kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, satu doa yang mesti selalu menghiasi setiap majelis ilmu seperti ini, karena beliau adalah guru pertama kita, guru pertama dan utama kita. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita sentiasa mencintainya sampai kita mudah-mudahan bertemu dengannya dalam keadaan diterima amal ibadah kita, dan di akhirat mudah-mudahan berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itulah kita senantiasa belajar tentang bagaimana sunnah-sunnahnya, khususnya dalam berakidah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan tentang al-iman bir rusul, iman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Berarti sudah berapa rukun iman yang kita pelajari? Adik-adik, sudah berapa rukun iman? Nah, hendak nengok dong. Sudah berapa yang kita pelajari? Enam jubungnya. Rukun iman ada 6. Iya, yang sudah kita pelajari di sini, di pelajaran ini. Rukun iman, buat 6. Pertama, salat. Iman kepada Allah sudah sah. Yang kedua, iman kepada malaikat sudah sah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab juga sudah. Yang keempat, iman pada Ar-Rasul sedang kita pelajari. Sah? Berarti sudah berapa yang sudah selesai? 3 yang sudah, yang keempat sedang dipelajari.
Baik, masuk pembahasan yang ke-9, al-qaulu bi hayatil anbiya'i alaihimussalam, tentang kehidupan atau hidupnya para nabi alaihimussalatu wassalam. Maksudnya hidupnya, apakah ada nabi yang masih hidup sampai sekarang? Ya, tentang masalah apakah masih ada nabi yang masih hidup atau semuanya sudah mati. Kemudian apakah setelah mati mereka kembali ke sini? Ini kan termasuk hal-hal yang sering dibicarakan orang hari ini, karena banyak klaim-klaim, banyak dakwaan-dakwaan orang yang mengatakan mereka bertemu nabi dalam keadaan terjaga dan tidak tanggung-tanggung. Orang berkelas dunia juga yang mengatakan itu. Jadi jangan heran kalau seandainya kita misalnya mengatakan atau meluruskan suatu pemahaman, ya, misalnya orang salah memahami ungkapan Imam Asy-Syafi'i tentang bid'ah atau tentang melafazkan niat, ya, lalu orang akan mengatakan mana mungkin ribuan orang ulama salah paham semua. Ribuan ulama salah paham semua. Lalu kita katakan, bukankah orang-orang jahiliyah dulu juga ribuan salah paham terhadap akidah karena ikut ulama? Menurut mereka adalah ulama. Menurut mereka adalah orang-orang tokoh agama. Sesat mereka, salah memahami, lalu diikuti oleh yang lain. Misalnya sekarang tentang melafazkan niat, Abu Abdullah Az-Zubairi, salah seorang ulama Syafi'iyah yang hidup di abad ketiga, dia salah memahami perkataan Imam Syafi'i tentang melafazkan niat. Akhirnya diikuti oleh para ulama Syafi'iyah setelahnya sampai hari ini. Jadi kalau masalah mungkin salah ribuan orang, mungkin jutaan aja mungkin salah. Jutaan saja mungkin salah. Lalu gimana kita mengetahui salah atau tidak salahnya? Dari dalil-dalil syar'i. Dalil-dalil syar'i. Andainya ada di dunia ini 2 miliar ulama, lalu 1.900.000.000 mengatakan pendapat itu, 100 juta yang berbeda, kita katakan belum tentu yang 1.900.000.000 yang benar. Kita harus adu, karena mutu berani diadu. Karena dalil syar'i, seperti kata Imam para a'immatus salaf mengatakan, dalil syar'i lebih tinggi nilainya daripada beribu orang alim. Jadi hadis Nabi SAW lebih tinggi. Oleh itu kemungkinan salah mungkin saja, sebagaimana kita juga mungkin kita salah, dan kita siap salah, siap salah. Tetapi bukan karena fanatik buta. Maka oleh sebab itu kita mesti belajar. Karena banyak di luar berkomentar, tidak pernah belajar tapi komentar, masya Allah, komentar kayak halilintar. Tapi kadang-kadang tidak belajar, kecuali hanya mendengar dari jauh. Padahal kalau didudukkan masalahnya seperti di majelis-majelis seperti ini, maka akan terbuka dan jelas mana punca kekusutan itu. Coba kusutnya pemahaman itu. Kalau antum katakan mungkin orang salah semuanya mengartikan sesuatu, iya bisa saja. Seperti yang sudah sering saya katakan, orang Indonesia mengartikan qalbun dengan hati. Nah, coba lihat kamus manapun Arab Indonesia, qalbun artinya hati. Orang Arab tidak paham hati. Qalbun dalam bahasa Arab bukan hati tapi jantung. Tapi semuanya sudah mengikut kamus yang sudah beredar.
Nah, sekarang kalau saya artikan dengan jantung, saya yang ditunjuk kiri sama orang. Masa ulama-ulama semua ini salah, kamu sendiri yang benar? Sahih? Nak buktikan nanti antum pergi ke orang Arab, pergi nanti musim haji, cuy ya, dan nak melihat unta ya, sabuin uridu ashtari qalbal jamal, pasti antum dikasih nanti jantung, pasti dikasih jantung, karena qalbun itu artinya jantung. Nah, sajole itu salah, apalagi barang yang menerima ijtihad, bisa menerima ijtihad. Bisa saja orang salah memahami ungkapan Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Jadi kalau mungkin salah, mungkin. Cara menentukan salahnya kita merujuk, kalau perkataan orang, seorang imam merujuk kepada perkataan beliau sendiri. Kalau ungkapan Syafi'i, kita amati kitab-kitabnya, kita pelajari kitab-kitabnya, kita akan paham apa yang dimaksud oleh beliau dengan ungkapan itu. Seperti Imam Syafi'i membagi, yang masyhur di antara kita adalah membagi bid'ah dua, bid'ah hasanah dengan bid'ah lawan hasanah. Bid'ah dalalah. Dalam istilah beliau menyebut mazmumah wa mahmudah. Lalu baca buku-buku beliau dari awal sampai akhir, akan kita temukan yang kita golongkan hasanah ternyata oleh Imam Syafi'i adalah dalalah. Yang kata Imam An-Nawawi, kita sering berapa kepada Imam Nawawi rahimahullah, lalu dia katakan bahwa Imam An-Nawawi bagi bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Ternyata yang kita anggap sebagai bid'ah hasanah menurut Imam An-Nawawi adalah bid'ah dhalalah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kemungkinan itu salah, mungkin. Ramai yang salah, mungkin. Karena dalam Al-Quran Allah selalu mengatakan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun la yafqahun la yashkurun. Kebanyakan manusia tidak mengetahui, kebanyakan manusia tidak memahami, kebanyakan manusia tidak ingat, kebanyakan manusia tidak mengikuti dan tidak beriman. Sahih? Jadi mungkin kebanyakan salah? Mungkin kebanyakan salah? Kalau ada ndaknya sudah itu lain mana nih ya? Sandang saja. Kini kebanyakan orang Islam atau bukan Islam? Subhanallah. Dunia berapa penduduk gini? 7 miliar, 4 miliar orang Islam. 2 itu kebanyakan Islam. Hah? Kebanyakan tidak Islam. Tapi uang Islam sendiri kebanyakan belajar agamanya atau tidak? Enggak. Cek sambian-sambiannya kan ya? Ya, pas ada PHBI sah. Lihat ada wiridnya, tapi wirid yasinan, tahlilan, salawatan, maulidan, isra'an, manakiban, dibaan dan sebagainya. Pokoknya adaan semua. Jadi bukan ngaji, tapi adalah seremonial, kolosal. Ya, kolosal. Jadi bukan ngaji. Yang ngaji agamanya dengan benar itu lebih sedikit daripada yang tidak mengaji. Jadi mungkin yang banyak yang salah, sangat mungkin. Lalu apa ukuran salah benar? Adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW berdasarkan pemahaman orang yang dijamin pahamnya benar. Siapa yang dijamin pahamnya benar? Ijma'nya para sahabat radhiyallahu anhum bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sekarang kita bahas al-qaulu bi hayatil anbiya. Apakah para nabi itu masih ada yang hidup atau semuanya sudah mati? Atau mati habis itu hidup lagi dan sebagainya. Qala al-mu'allifun hafizallahu al-baqina minhum wa rahimallahu al-mutawaffa minhum dallatil adillah, para dalil-dalil
menunjukkan ala mautil anbiya. Dalil-dalil banyak menunjukkan bahawa para nabi adalah mengalami mati. Para nabi itu adalah mati. Illa ma waradatin nususu bistitsnaihi, kecuali yang ditunjukkan pula oleh dalil yang dikecualikan. Ada yang dikecualikan juga berdasarkan dalil. Kenapa kita perlu dalil? Kenapa perlu dalil? Nak label tu Kalau tak pakai, kalau bicara semua boleh bicara tanpa dalil, tentu ke mana-mana aja pendapat orang. Akhirnya orang saling-saling apa? Akhirnya yang terjadi adalah jangan menyalahkan. Masalah gaib. Ahsan tabarakallahu fiik. Karena masalahnya ini masalah gaib. Tak masalah gaib kah? Masalah gaib. Kita tidak ada yang bertemu Nabi, ada yang bertemu Nabi. Sebincang-bincang macam ni kah? Bisa. Dua hadu ni. Masa niwar. Sambil bincang waktu je langsung Nabi nampak dia. Tu buat bincang pun Nabi bisa nampak. Allah putih makrifat lah. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi memang kalau kita tidak berilmu mudah tertipu. Isa alaihissalam, seperti Isa alaihissalam. Isa ditunjukkan oleh dalil bahwa Isa belum mati. Fa innahu lam yamut ba'du. Isa alaihissalam belum mati. Wa inna ma rufi'a ila Allah ta'ala hayyan ala ma sayati bayanuhu. Tetapi beliau diangkat kepada Allah. Kalau diangkat ke mana? Kalau diangkat kepada Allah berarti Allah di mana? Sajalah itu. Sajalah itu kebanyakan banyaknya salah paham juga ya. Salah paham. Ini bukti bahwa yang banyak bisa salah paham. Bisa salah paham bahwa sesungguhnya Allah tidak bertempatnya. Di mana dalil Allah tidak bertempat? Bawa ayat, bawa hadis yang mengatakan Allah tidak bertempat. Ada? Asal-asal. Lainnya Allah mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Allah ini mengumumkan di atas Safa Marwah sih, tapi sambil nunjuk ke atas juga. Allah mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat, tapi totok je mandang nunjuk kata. Masyarul kiram yang mengatakan, dah ada dalil mengatakan Allah tidak ada tempat. Berarti kalau Allah di atas tidak mesti bertempat. Isa alaihissalam diangkat kepada Allah tabaraka taala hayyan, dalam keadaan hidup, seperti akan dijelaskan berikut. Faminal adillah ala mautil anbiya qauluhu ta'ala, di antara dalil yang menunjukkan matinya para nabi, di antara berarti banyak dia. Di antara dalil yang menunjukkan nabi itu mati, para anbiya itu mati adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 133, am kuntum syuhadaa. Ada yang bisa sambung? Ada yang bisa sambung, tunjuk tangan. Am kuntum syuhadaa iz hadara Ya'qub al-maut. Apakah kalian hadir di saat Ya'qub akan mati? Ada yang hadir? Tidak ada dia. Berarti ini menunjukkan bahwa Nabi Ya'qub mati. Hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ya baniya ma ta'buduna min ba'di qalu
na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi di sini Allah sebutkan Yakub itu didatangi kematian. Baik. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 34, wa laqad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bih hatta idza halaka qultum lan yab'atsallahu min ba'dihi rasula. Sungguh telah datang Yusuf sebelum ini membawa keterangan-keterangan. Famaziltum fi syakkim mimma ja'akum bih, tapi kalian masih tetap meragukan apa yang dibawa oleh Nabi Yusuf. Lihat, yang meragukan lebih banyak atau yang meyakini lebih banyak? Nah, mungkin tak yang banyak salah paham. Mungkin sekali. Jadi sepanjang sejarah pengikut kebenaran itu adalah paling sedikit. Nah, sampai di zaman Nabi SAW, ya memang Jazirah Arab tunduk kepada Nabi SAW, tapi dibanding dengan umat manusia seluruhnya, lebih banyak yang Islam atau minoritas? Di zaman Nabi minoritas ya Islam, karena Romawi masih kafir, Majusi masih kafir, sah? Makanya dalam perang umat Islam jumlahnya selalu sedikit. Tuan-tuan masih ingat perang yang dilakoni oleh Khalid bin Walid, perang Mu'tah, hanya dengan 15.000 lawan 135.000. Mana banyak kafir bermuslim? Ya, betul. Jadi kalau kemungkinan yang banyak itu salah, sangat mungkin, karena pengikut hawa itu lebih mudah daripada pengikut kebenaran. Mengikut al-haq itu ada konsekuensi, mengikut hawa itu tanpa konsekuensi. Karena hawa sesuai dengan keinginan akal, sesuai dengan keinginan hati. Awak mana condong ke akal, condong ke hati, atau condong ke perintah Allah Ta'ala? Mana condong ke perintah kah atau kepada keinginan hati dan pikiran? Ya iyalah suruh dah amak, ya. Awak nak pergi main, suruh pergi bekerja. Dan biang P3-nya, mau pergi main atau mau pergi bekerja? Main. Kecuali orang taat. Dan yang taat tu tidak sebanyak orang yang pengikut hawa. Kan ya? Kini ya, suruh Allah Ta'ala pergi kamu sajik mau gaik. Kan orang nak azannya. Tapi hati nak kakak adai. Mana boleh kuih? Mana banyak kamu sajid tu kakak adai. Sudah salat maghrib, antu dah akan mengajinya wirid. Mana banyak? Ini memang keinginan hati, hawa. Bahkan nyasilah diri Abdullah haramnya. Itu dia bangi sodo haram, sodo bid'ah. Itu dia bangi tu. Yang tak sesuai dengan keinginan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Makanya mereka selalu meragukan apa yang dibawa oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal berapa banyak mujizat ditunjukkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Naam. Hatta idza halaka, sampai setelah dia mati, qultum la yab'atsallahu min ba'dihi rasulah. Alhamdulillah aman. Tak akan ada Rasul Sulaiman. Gembira mereka dengan wafatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi orang-orang musyrikun, orang munafikun, orang kafirun senang dengan wafatnya Nabi alaihissalatu wassalam. Tak akan ada kewajiban lainnya. Tak ada
kewajiban. Demikian juga dengan orang-orang ahli hawa, senang ketika tidak ada ulama yang menjelaskan syubhat mereka, senang mereka. Tapi ketika dijelaskan, tak singgung belek. Belek apa aku isi? Belek apa isi? Galih. Tak singgung galih, tak sehat galih. Iya enggak? Enggak pernah galih pakai belek. Lain. Dan dulu 3 nombor belek tu SD mahal. Godok, goreng, lo gulung. Alhamdulillah. Jadi tak singgung belek, tak sehat galih. Makanya kalau pengaji jadi bo galih. Nanti kalau tunjuk ada syekh karena hina dia kan. Kan angkat kasus nyembong galih. Nyembong tong ngaji moga bergali, akhirnya itu yang jadi viral, jadi Allah musta'an. Kadang lah, untung tidak terkadang. Taib. Jadi mereka gembira Rasul sudah mati, sehingga mereka merasa bebas dengan syak wasangka yang mereka selama ini ikuti. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang jelas hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Yusuf juga mati. Wa qala ta'ala an Sulaiman alaihissalam. Allah juga berfirman tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, falamma qadayna alaihi al-maut, ketika kami sudah memutuskan dia mati, ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Tidak ada yang tahu dia mati. Ya, tidak ada yang tahu dia mati. Tidak ada yang menunjukkan kepada mereka bahwa Nabi Sulaiman sudah mati, kecuali karena tongkatnya dimakan oleh rayap. Ketika dimakan oleh rayap, lapuklah itu tongkat, akhirnya terjatuhlah Nabi Sulaiman. Jadi bagi mereka yang mengaku-ngaku tahu yang gaib, yang belajar pada jin dan syaitan sama iblis saja nggak tahu Nabi Sulaiman mati. Mengaku, andainya kami tahu yang gaib, dia nak matinya Nabi Sulaiman dikira masih hidup. Tuan-tuan tahu kan tentara Nabi Sulaiman kan termasuk syaitan, ditundukkan Allah kepada Nabi Sulaiman. Ya, syaitan jadi para pekerja Nabi Sulaiman. Allah yang memberikan kuasa itu pada Nabi Sulaiman alaihi assalam. Makanya ketika Nabi alaihi salatu wassalam diganggu oleh syaitan dalam waktu salat, dicekik oleh Nabi sampai keluar liurnya, kalau bukan karena ingat doa saudaraku Sulaiman, wahab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, berikan kepadaku kerajaan yang tak kau berikan kepada seorang pun setelahku, yaitu menguasai jin dan syaitan. Saya pasti akan ikat dia di tiang masjid supaya jadi mainan anak-anak di Madinah. Tapi Nabi alaihissalam ingat doa Nabi Sulaiman. Jadi bagian uang jantung awak jual. Jadi itu ajaran Nabi alaihissalam. Walaupun Allah Maha Kuasa memberikan itu pada Nabi, tapi dia sudah ingat ini bagian saudaraku. Ya, jadi tidak adu-adu hebat je lah. Ini Nabi bukan untuk beradu hebat. Kalau Allah muliakan dia dan kemuliaan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Apa ni? Sampai mana je? Kau nak sudah lah. Baik, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la أشهد أن محمدا
حي على الصلاة لا حول حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ما شاء الله. اللهم رب هذه الصلاة. Taib, kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa qala ta'ala mukhatiban nabiy wa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka pun akan mati. Qala ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir dalam surah Az-Zumar ayat 30 ini mengatakan na'aitu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nafsahu wa na'aitu ilaihim anfusahum. Allah SWT menyampaikan berita kematian kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana dia memberikan berita kematian para sahabat. Artinya kalau terjadi nanti jangan heran, tidak ada yang tidak mati, karena Allah sudah menetapkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahkan mati itu sendiri nanti akan mati. Mati itu sendiri akan mati. Kapan? Setelah semua ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka. Lalu disembelihlah al-maut antara surga dan neraka. Lalu dikatakan kepada ahli neraka, hiduplah selama-lamanya, tidak ada mati setelah ini. Dikatakan pada ahli surga, hiduplah selamanya, tidak ada mati setelah ini. La haula wala quwwata illa billah. Mati sendiri juga akan mati. Nah, fabil ayati al-ilamu li sahabati bi annahu yamut. Di dalam ayat tersebut pemberitahuan kepada sahabat bahwa Nabi akan mati. Wa qala ta'ala mukhbiran an mauti kulli nafsin makhluqah. Lalu Allah tetapkan dalam firman-Nya bahwa setiap yang bernapas akan mengalami mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ali Imran ayat 185. Para penulis mengatakan padalat hadil ayat wa ala mautil anbiya wa annahum yamutuna kama yamutu baqiyatul bashar. Dan ayat-ayat ini menunjukkan bahwa para nabi itu mati seperti mereka juga seperti para seluruh umat manusia mati. Mereka mati seperti umat manusia semuanya mati. Illa ma akhbarallahu bi azza wa jal, kecuali yang Allah beritahukan tentang Nabi Isa alaihissalam min raf'ihi ilaihi, yaitu sampai saat ini masih diangkat ke atas. Jadi Nabi Isa wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakin subbiha lahum. Nabi Isa belum mati. Berarti keyakinan orang selama ini bahwa Nabi Isa sudah mati kan disalib, kan disalib. Salah atau benar? Wih, antum menyalahkan orang. Hah? Nah, mana yang lebih banyak mereka dari umat Islam hari ini? Banyak mereka. Baik, mungkin kebanyakan salah? Sangat mungkin.
Dia apa salah? Dia apa salah? Karena mengikut hawa. Padahal dalam Injil sendiri yang asli Nabi Isa juga disebutkan bukan mati. Makanya kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah merujuk kitab-kitab dan naskah aslinya kitab agama mereka, Nabi Isa juga bukan mati. Tapi mereka sudah, para petinggi agamanya memutuskan bahwa Nabi Isa itu sudah disalib. Akhirnya yang berkuasa itu yang menang sepanjang masa. Jelas? Karena mereka akhirnya para penguasa agama mereka menghukum Nabi Isa sudah mati. Tapi biarkah itu keyakinan mereka. Kalau keyakinan kita Nabi Isa masih hidup. Antum tahu dari mana? Allah memberitahukannya, Rasul menyampaikannya. Mana yang antum lebih pilih? Percaya sama Paus atau percaya sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Payah milih contoh mah? Tentu kita akan lebih percaya sama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Isa sendiri alaihissalam diturunkan kepadanya bahwa dia tidak atau belum mati. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Iz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rabi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Ketika Allah berkata, ya Isa inni mutawaffika, sesungguhnya kami telah mewafatkanmu atau akan mewafatkanmu. Nah, kalimat wafat di sini dalam bahasa Arab seperti yang akan dijelaskan, wafat dalam bahasa Arab memiliki dua makna. Memiliki dua makna, yaitu wafat memang hilang nyawa, dengan wafat yang hilang akal. Maka mati tidur disebut dengan wafat, sebab hilang akal. Kemudian mati juga disebut dengan wafat, sehingga karena hilang sodo, hilang nyawa hilang, akal pun hilang. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, wa rafi'uka, dan mengangkatmu kepadaku, ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan membersihkanmu dari orang-orang kafir. Ali Imran ayat 55. Fadallatil ayatu ala raf'illahi ta'ala li Isa bi jasadihi wa ruhihi ila sama. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah mengangkat Isa dengan jasad dan ruhnya ke langit. Wa annahu lam yamut, dan bahwasanya dia belum mati. Tu apa cara bisa hidup di langit dah? Boleh? Tak kan payah orang yang membuat hidup di bumi itu, jangan buat hidup di langit kan dia? Sarang kayaknya mangkik rumah kan awak suruh dah. Kalau sampai awak suruh dia mangkik Nabi Isa ke langit, ayatnya banyak biaya. Kan ya? Indah. Banyak biaya. Mangkik dari bangkinan ke Pokan Bau aja. Berbiaya enggak? Enggak sekali nak tali temali lah. Kan ya? Untung lain dak awak suruh dia dah. Jalan ya? Nabi dahulu hidupnya kata tu atau mati? Nabi ketika Isra Mi'raj pernah kata sambil lalu atau sambil jaga? Hidup itu mati? Alhamdulillah. Apa ya? Apa ya? Jadi yang memberi kehidupan di sini di bumi, dia juga yang memberi kehidupan di langit. Karena kita ini hanya diberikan Allah tempat tinggal di bumi, maka Allah siapkan segala perangkat yang memudahkan kita hidup di bumi.
Ketika ada yang nak coba-coba hidup di planet lain, kan ya, akhirnya terpaksa menyiapkan biaya godang. Itu pun belum tentu selamat. Kan ada nak tinggal di Mars, iya, ialah berencana lah mereka nak membuka lahan di situ. Lahan sekolah abi malah dipajak sodong. Iya, 2 bulan tak digarap akan diambil oleh ada pasal PQC sampai tinggal lain lah. Iya lah, tanah awak siku kalau tak sampai bangun, diambil deh negara. Tu negara siapa ngelola? Tak juga kan kelola dia lah. Ambil lah lihat. Sambil ambil tu lah. Aduh-aduhnya, jadi membuat keputusan kadang-kadang lucu-lucunya. Itulah karena tidak berdasarkan ilmu. Apa takanang, jadi canda ambil pinang masuk dalam kambut je. Apa takanang itu sabit. Mengelola negara macam itu. Mengelola negara macam itu. Apa jadi? Allah musta'an. Ayat jadi doa je lah, mudah-mudahan Allah berikan kita orang-orang yang berilmu, yang memimpin negara ini. Ini memang kalau nyawa je salah, tonton je salah, mudah tak kicau, mudah tak kicau tu masalahnya. Di dua tweet temo je, bekaus kaki 3.000 temo je, kan ya, bekau pialuso batemo je. Sahada batemo. Sudah tu dah awak tahu sudah tu. Kan iya? Iya ndak? Iya. Itu kini lah kacau tanah dia pun di Jawa. Amo kalian ni baby tidak itu macam itu tahu ada. Jadi kaum muslimin, sudah itu beragama sesuai perasaan dan pikiran, tidak sesuai perintah yang diturunkan. Itu kira lama kumpul sodo masalah-masalah. Itu kan banyak masalah awak. Oleh sebab itu jangan mau tak kicau dah. Tak ada mau. Boleh sodo tang. Boleh orang tamat. Tak ada mau dah. Kayak apa? Banyak lo tukang kicau lah. Fala haula wala quwwata. Taib. Ayalah, tempolah pada sabarlah dulu jadi kaum muslimin. Jadi Allah ciptakan tempat tinggal kita di bumi, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Maka siapa nak cuba pergi tempat lain, tidak senang loh. Kata tu kan? Kabar-kabar kalau jadikan Mars itu perlu dana per orang hanya $1 miliar. Itu batali-tali kata roh. Cina tonton tinggal siap berjalan batali. Woi. Asap pakai chip tiap berjalan kalau di rumah batali-tali. Lewa. Batabuk. Lewa. Siko je lah jangan bikin-bikin kata roh lah. Ini sodo masalah membuat nak cik apa nomor merencanakan tinggal di tempat lain. Jenah tu ya oleh tak? Mabin waktu mabin PT. Nah, bin waktu mabin PT. Kini pikirkan bagaimana kita selamat kembali ke surga seperti dulu kita diturunkan daripadanya. Jelas? Itu kojo-kojo iblis sodornya kojo-kojo iblis. Nawak sukulah terperangan dengan uang nak kan Mars le. Kalau baca Sahih Bukhari juga. Kalau cerita tentang rukun solat je bunyinya. Dia nak cerita itu kasar tak salat sen. Macam itu kabulan tak pai, ngaji pun tak pai. Kan itu yang kalau komentar jenis itu roh. Kabulan tak sampai, pengaji juga tak pai. Cerita kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim je lah nya. Cerita orang sesuk dia nya. Orang lah sampai kabulan dia nya. Dia tanya kayaknya acu lah kali per bulan. Kan tak je lah. Ngaji lah Sahih Bukhari dulu. Solat ada fitri per kabulan bau tinggal ngaji. Alah, kau ngaji tidur per kabulan tidur juga. Jadi baca cerita tenggila pada bulan cerita lah. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT,
kembali kepada sini. Jadi Isa alaihissalam ditunjukkan dalam ayat bahwa Allah mengangkatnya dengan jasad dan ruhnya. Seperti apa dia di atas? Yang jelas Allah memberitahukan, Nabi bertemu dengannya, dan dia tahu beritahukan bahwa itu adalah Nabi Isa alaihissalam belum mati. Wa ammal wafatul mazkuratu bil ayat. Adapun wafat yang tersebut di dalam ayat fi qouli ta'ala mutawaffika inni mutawaffika faqad jaa bi tafsiril ayat, datang dalam surah ayat anna tawaffiyahu wa rafuhu ilaihi, bahwa makna wafat di situ adalah diangkatnya beliau kepada Allah ke langit. Wa ila zalika zahaba Ibnu Jarir at-Tabari, dan itulah yang ditafsirkan oleh Imamul Mufassirin, yaitu Ibnu Jarir at-Tabari. Wa aktsarul mufassirin, dan sebagian besar ahli tafsir, ala anna al-wafat al-mazkurah hiya an-naum, dan kebanyakan ahli tafsir mengatakan wafat yang dimaksud adalah tidur. Artinya ketika Nabi Isa diangkat dalam keadaan tidur. Wallahu a'lam. Kama qala ta'ala Allah tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah ialah yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika matinya, dan yang diwafatkannya pula ketika dia tidur walaupun belum mati. Jadi wafat disebutkan dengan makna tidur dan dengan makna mati. Karena ayat mengatakan dan hadis menunjukkan bahwa yang dimaksud bahwa Nabi Isa belum mati, berarti dipakai makna yang kedua. Subhanallah, yang pertama mati, yang kedua tidur. Dah di mana-mana yang kedua lah ngantuk dulu. Jam berapa bang? Alunnya 9 lah. Kan alun 9 lah. 8 pun alun. Dah. Tapi kalau ngantuk sudahlah. Ngantuk. Lita iyo ya. Iyalah. Wasudang satu alinnya kau. Dah. Nah, kemudian fataqarrara bihadza anna Isa hayyun al-ana fis sama'i lam yamut. Dan demikian sudah dapat dipastikan bahwa Isa masih hidup sampai sekarang. Di mana? Di langit. Ada yang mau jumpa? Silahkan ke langit. Itu aja. Mana yang tidak yakin? Oh, saya tidak yakin karena sebagian besar manusia meyakini Isa sudah mati. Nah, antum kalau memang ragu dengan informasi dari Allah dan Rasul, buat penelitian ke langit. Buat penelitian ke langit. Oh, tidak Isa saja. Kalau tidak Isa, ikut beriman atau kufur. Karena orang beriman tidak akan menolak firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kebanyakan orang, ya tadilah kebanyakan orang tidak berilmu. Itu sudah keputusan Allah bahwa kebanyakan manusia tidak berilmu. Bukan berilmu, ngaji ndak ilmu. Belajar ndak ilmu, itu kan berilmu dia. Mulai kami wiridnya ustaznya sekali sebulannya. Kan ya? Wirid sekali sebulan. Lah, Ustaz Iko sah wirid dia ndak boleh. So datang ustaz lain boleh kan ya? Abid itu dia. Nah, cuman ngaji yang benar-benar yang membuahkan hasil amal itu yang kita tidak lakukan atau jarang dilakukan. Sahih? Iya dah. Nang kodok kajian tematik sah. Itu apa pilih loh. Cik ustaz jangan babo sadas mande tu lului kaji dunia. Mangadonya begitu. Ya ketika urusulkan sadas man bisa bornya itu dia isar lului kaji. Tu napa dia? Cik no bengkok kan. Apa cara lui pandainya? Cuma punya Allah dan Rasul itu yang pandai. Orang kau kesendak. Cuma punya Allah cina lain. Agar itu dah itu kaji warah. Itulah setu mungkin cina itunya. Setu lah belajar nak kaji cina itu. Apa? Ya kaji kulit itunya. Kaji kulit. Awak memang kaji kulit. Memang kalau buka durian tahu di kulit. Dia mulai. Ya. Nak makan buntan tak walu kulit itu lah. Wak buka kulit dah tu. Kan ya. Kalau elok isi bawa makan kalau busuk. Tak masa di kau
atau tak usah dibuang. Nak lah tak jatuh ke tanah makan juga deh. Banyak apa kamu tak jatuh ke bawah cuma makan je lah. Kalau kecuali dibasuh tak mau basuh lagi banyak biaya ni, banyak biaya ni. Jadi oleh sebab itu kalau dibasuh jadilah obek batuk. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi Isa alaihissalam jelas masih di atas. Kapan? Nanti akan turun menjelang hari kiamat. Dua cara untuk memastikan beliau masih hidup. Satu, buat SPPD ke langit, surat perintah perjalanan dinas, yang minta menteri agama buat SPPD perjalanan dinas tanpa batas. InsyaAllah ulun pulangnya lah mampu. Ya lah mati. Sebab apa? Jarak tempuhnya hanya 500 tahun perjalanan. Tu Nabi pun bisa dek Jibril kawan Siapa kawan? Jibril. Anta tak bisa tuan-tuan kawan Jibril. Kalau kelas-kelas peragu-peragu ni kan tak mau Jibril dah kayak nyoroi. Orang peragu-peragu tu tak cair, tak mau orang pagi cuak. Oleh sebab itu maka imanilah, yakinilah, karena orang-orang yang peragu mati dengan keraguannya akhirnya masuk neraka. Sedangkan orang-orang beriman tak ada sedikit pun keraguan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Jadi petunjuk bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Apa ciri khas orang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaib, yang beriman pada yang gaib. Kalau tidak beriman pada gaib mungkin bertakwa? Tidak. Kalau tahu lo yang gaib dia mungkin bertakwa? Tidak. Pasti meleco. Pasti meleco. Kalau tahu yang gaib dia pasti meleco. Oleh sebab itu kita tidak mengetahuinya kecuali dengan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dia akan apa? Waqad akhbara Allah 'anil mauti qabla siyam as-sa'a. Allah memberitahukan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan mati sebelum datang kiamat. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ah. Sesungguhnya Nabi Isa itu menjadi tanda akan datangnya kiamat. Tadi yang katakan cara pertama pergi ke langit, nya lagi ke wapuso Nabi Isa tu langit kedua, iya. Dan tak kanang lagi ni rumah esok gua baca insyaallah. Langit pertama Nabi Adam, sah. Dari kedua Nabi Isa, dari ketiga Nabi Idris, Musa langit ke-6. Nah, naik ke surga. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu cara pertama. Cara kedua, tunggu menjelang kiamat jan mati. Menjelang kiamat jan mati. Cuman dan khawatir wawang dan tak mati menjelang Nabi Isa turun la tewas dek Dajjal. Ayalah lakana dek Dajjal nyamuk kena kicuh. Cayo ke pikiran le pada cayo ke Al-Quran. Kalau itu yang antum bekal antum ketemu Dajjal, nanti Dajjal pandai berretorika, pandai bikin film, ya. Yang surga seperti neraka, yang neraka seperti surga. Bisa meduin deh. Masya Allah. Kalau dah masuk kiai bisa meduin orang mati, langsung tunduk sujud kayaknya kan? Kan iya. Kasan antu godang kasan Dajjal godang. Kalau ada seorang bisa menghadirkan arwah kiai mono datang wajib buat ndak percaya. Nya setan kawan. Pasti setan. Namun wasu dengan orang-orang yang sudah sampai ke puncak seperti itu dan bertaubat, maka mereka sepakat mengatakan ketika menghadirkan arwah itu korbannya adalah akidah, mesti berbuat syirik. Kalau tidak ada ambo setan dulu. Jadi kompensasinya syekh kau wajib syirik. Adek kawan kadang dek lata langsung syekh kadang cak syirik bayok lah nyonya. Tak perlu gak mungkin. Tak perlu gak baginya syirik nak apa je sekene syirik ni kan ada itu
Katanya weh, salat di belakang imam Masjidil Haram nya tak nampak no syirik dia boleh nya tentu syirik tapi boleh deh. Jadi kadang-kadang itulah ojo asal baleco. Nah banyak baleco. Nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian para masyayikh mengatakan wal mautul mazkuru huna huwa mautu Isa wa min ahli alkitab illa liyu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab dan tidak ada di antara ahli kitab kecuali mereka percaya kepadanya qabla mautih, sebelum matinya. Naam, wa yaumil qiyamati yakunu alaihim syahida, dan pada hari kiamat Nabi Isa menjadi saksi atas mereka. An-Nisa 109. Masyayikh mengatakan wal mautul mazkur huna mautu Isa bi alaihissalam fi akhir zaman. Dan mati yang disebutkan di sini ketika dia turun nanti, mereka baru yakin bahwa Nabi Isa itu belum mati dan percaya kepadanya sebelum matinya itu. Di hari, maksudnya di akhir zaman nanti, orang-orang yang dulu tidak percaya Nabi Isa belum mati beriman bahwa Nabi Isa belum mati. Apa sebab? Lah nampak. Lama semua. Pahamnya dah? Kini mereka berkeyakinan Nabi Isa sudah disalib. Sahih? Apa dia yakin macam itu? Nyalon palsu je Nabi Isa nih. Makanya kalau mereka masuk Islam pasti bawa keyakinan, sebab Al-Quran hadis mengatakan Nabi Isa belum mati. Makanya Nabi Isa satu nanti turun adalah salib itu mata salib dan membunuh bayi yang diharamkan Allah, tapi mereka halakkan. Allah haramkan dalam kitab sebelum ini. Taurat ini sudah diharamkan, tapi itu apa menghalalkan. Orang-orang mengaku pakar universitas yang sangat di dunia, ya katakan tidak apa-apa lagi apa punya riba masalah lebih baik muftinya. Seorang mufti di salah satu di aliran sesat juga mengatakan tidak pernah tahu kapan dia mengatakan film porno halal sebab yang ditonton adalah halal, bukan hasil. Kalau ditanya porno dia boleh kadang langsung jadi kaum muslimin orang yang tetapi menyesatkan karena apa? Yang diikuti adalah hawa subhat dan subhat. Ini saya maksud kita ulama tapi hati-hati mengikutilah masuk keikutlah ulama tanda istiqamahnya kata Allah tidak mau Rasul ikut lainnya Allah lain pula ini lain semua lain buat lain pegang lain ingin di semua lain banyak jantan yang tidak haram tidak ini tidak apa dalil akan subhat wantino apa dia boleh pendek roh nya kalau panjang mereka payahnya jatuhnya kan ya
Kan iya? Adalah bulia bola rodonya. Apa sebab? Kayanya melangkah. Nya siapa nyuruh buat rok sampai? Nya masalah tak di masalah bola, masalah di rok sampai. Boleh yang tina rok sampai. Kecil boleh lagi kebanyakan mah boleh deh. Kan kan pasti ada kebanyakan pasti Allah Ustaz. Jadi kaum muslimat nanti jalan kiamat orang ahli kitab yang sekarang Isa sudah mati, hari ini mereka percaya bahwa Isa belum mati. Alhamdulillah, untuk itu mereka beriman kembali dengan Nabi Isa alaihissalam yang mengikuti dalam hal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, yaitu ba'da an yanzila min minas sama fa yaksirus salib, lalu dia mematahkan salib, wa yaqtulul khinzir, membunuh babi-babi, wa yada'ul jizyah, dan menghapus semua jenis upeti, semua pelajaran, semua dia dihapuskan. Karena dzalika al-hadits as-sahih, sebagaimana dikatakan oleh hadis bin Nubu'i di akhir zaman tentang Isa di akhir zaman. Faqad ja'at tilkal ahadits sahihai wa ghairiha, itu sudah diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim yang merupakan puncak kesahihan hadis. Nah, capek lu tonton Pone Pak Budi. Lah, kalau gitu sama-sama Pone aja lo ya. Insyaallah kita sambung besok. Dah? Hah? Kau tanya dah di Pone itu borang. Nyalu sudah pembahasan lah. Besok aja. Nah, besok aja lah, ha? Ya iyalah, lain dua halaman lah je. Hah? Kalau kan bertanya dah tak cabut dia. Hah? Masuk tentang Nabi Idris alaihissalam. Nah, kalau jadi sudahlah. Enggak ibu dengar ya. Nah, silakan. Hah? Tak mau menganti ekor esok tu. Ini mau menganti ekor lah. Ini namanya binang je. Hah? Apa dia itu masalah namanya binang? Banyak kegiatan yang menyimpang. Wanita jawab la haula wala quwwata. Jadi kaum muslim Allah, jadi sebenarnya kebanyakan dia salah memahami, mensyukuri kemerdekaan. Mungkin salah kebanyakan. Kau contoh bahwa kebanyakan salah memahami, memperingati dan mensyukuri kemerdekaan. Tonton baca sendiri bahwasanya para pendiri negeri ini, Republik Indonesia ini, sudah menyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atau dikenal dengan juga Piagam Jakarta, apanya bahwa kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah. Coba lihat kalimat, silakan aja dipilih, rahmat Allah yang maha kuasa.
Kalau itu semata-mata rahmat Allah, berarti kewajiban kita setiap kemerdekaan adalah mensyukuri nikmat Allah. Oleh sebab itu perbanyaklah memuji Allah, kemudian meyakini dalam hati bahwa itu adalah karunia Allah. Dan yang dua sodo-sodo sama hanya banyak memuji, mengakui bahwa itu rahmat Allah. Tiba yang ketiga pun tak obey di awal, yaitu menggunakan nikmat itu, rahmat Allah itu untuk taat kepada Allah. Itulah yang syukur itu. Nabi SAW pernah mendapatkan kemerdekaan, pernah dulu terusir dari Mekah, dalam tanda kutip, terusir dari Mekah, harus hijrah secara sembunyi-sembunyi dan diburu, ditakut-takuti. 8 tahun setelah itu Nabi kembali mengibarkan bendera merah, mengibarkan bendera tauhid. Apa yang beliau lakukan ketika Fathu Makkah? Buat pesta pora, buat perayaan-perayaan ini dan itu. Ada yang lakukan Nabi seperti itu? Nah, apa yang dilakukannya? Beliau bersujud syukur. Beliau ketika mengendarai ontanya menundukkan kepala, bukan dengan melompat-lompat euforia, tidak, menundukkan kepala sampai sorbannya hampir menyentuh leher ontanya. Tawadhu billah. Kemudian setelah itu dia umumkan semua orang Mekah bebas. Padahal mereka itu yang dulu menyakiti, yang dulu menyiksa, yang dulu mengusir, yang dulu melarang ceramah. Kan Pak Haji yang urus Masjidil Haram itu kan dulu haji jahiliyah itu dulu melarang Nabi berceramah di Masjidil Haram. Salat aja diganggu sama mereka di Masjidil Haram. Padahal mereka katakan bahwa masjid itu milik bersama. Semua boleh di situ kecuali Nabi dan para sahabatnya. Buatlah syirik sebanyak-banyaknya, buatlah bid'ah sebanyak-banyaknya, buatlah segala yang situ. Tapi kalau aliran Nabi tak boleh. Kalau sekarang kalau aliran Wahabi tak boleh. Sebab apa? Karena mereka tahu antara Nabi beda kaji dengan mereka. Jadi yang bilang sahabat tidak pernah ikut pemahaman Wahabi katanya. Kalau coro sahabat ikut Wahabi tidak ada itu tuh. Kalau sempat ada Wahabi waktu itu, kira-kira sahabat masuk enggak ya? Kenapa tidak masuk? Mesti masuk, sebab yang didakwakan oleh yang mereka sebut Wahabi ikut Nabi dalam segala hal. Itulah manhajnya para sahabat radhiyallahu anhu. Jelas ya? Jadi masalahnya sekarang adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat kemerdekaan itu. Apakah nikmat itu untuk taat pada Allah atau justru bermaksiat kepada Allah? Dari apa yang kita lihat, kebanyakan kita karena memang tidak belajar agamanya, termasuk para petinggi-petinggi kita. Sahih? Termasuk para petinggi-petinggi kita. Yang penting asal pesta meriah, berkumpul ramai-ramai, senang, tidak dipikirkan apakah ini sesuai tidak dengan norma-norma adat dan agama. Tuhan katanya menghidupkan kearifan lokal. Tahu tak bahwa kearifan lokal Melayu ini membatasi hubungan laki-laki perempuan?
Itulah adat istiadat yang asli. Lalu sekarang sudah kita ganti dengan adat yang diadatkan dari tradisi-tradisi non Islam, yang non Melayu. Jadi sekarang dulu gadis-gadis Melayu itu pemalu. Perempuan-perempuan Melayu itu kalau lihat laki-laki menunduk. Sekarang karena kita sudah membiasakan mereka hilang malu, akhirnya nampak laki-laki menyeruduk. Jadi sampai kadang-kadang masjid pun kadang-kadang dan nak jadi imam lah ibu-ibu gila. Iya. Iyalah ni mihrab duduk. Dan ni mihrab duduk dengan alasan acara ini dan itu acara resmi. Makanya tuan-tuan, kalau bikin acara resmi yang harus menghadirkan perempuan sebagai MC, jadi musajib boleh. Sekalipun acara keagamaan, anda akan menjejaskan kehormatan masjid. Bukankah Nabi katakan seburuk-buruk saf perempuan paling depan, sebaik-baik saf perempuan paling belakang. Kan tak, inyolah dapat apa-apa lah. Inyolah paling ancak situ. Nya buya di bawah tu ndak Cina nengok. Ndak Cina nengok buya, ndak Cina nengok gak. Hah? Tak ada kongsi. Kalau di masjid aturlah acara sesuai dengan adab masjid. Ndak ada jantan bisa jadi MC lah. Ndak ada jantan pandai bahasa MC. Astagfirullah. Ndak ada jantan bisa jadi presenter. Kamu dia batino juga. Bezo lewo nengok dia ustaz ni 5 jam tak tahu so cerita kalau ini host ke ya ayat dia kalau itu nak kununya sama ni ketika usulkan buatlah sanam pisang lah kira-kira perempuan paknya dah mau nak datang ni berarti senam tidak sehat. Kalau kan baca ampu mau datang berarti senam tidak sehat. Nah, jadi kalau oleh sebab itu sehingga banyak dari para panitia tidak memahami apa yang diinginkan Allah dari kita di acara mensyukuri kemerdekaan ini. Kan ya? Kira-kira Allah suka enggak di malam hari dibuat acara son orek? Iya, tapi bocornya enggak? Son orek. Suka Allah Ta'ala. Tapi apa doang? Ini gara-gara fatwa asal isi elok mulia. Tentu sesuai lah isi itu lagu-lagu kebangsaan kan? Ya, lagu-lagu semangat kan? Tiba ni Idul Fitri mereka takbirannya. Jadi kamu itulah makanya yang diharamkan Allah tu dia cuba-cuba dia menghalalkan dengan fatwa-fatwa yang menyesatkan ahli hawa dan ahli syubhat. Wassallallahu alaihi wasallam. Kalau dibuka pintunya asal isinya elok menurut siapa? Eloknya menurut siapa? Menurut hawa. Tentu akan berbeda hawa orang sini dengan hawa orang sana. Menurut orang sana tak apa-apa ustaznya. Samurnya ketika basuh mahasiswa je mahasiswi duduk di atas Honda berhadap-hadapan. Hamnya duduk di Honda berhadap-hadapan. Tak habis dia. Bukan di Honda tu duduk di atas berhadapan tak habis. Cakap tak ponik je kali itu kalau ponik je di contoh mah. Hah? Nah, terbayang tu ya. Lain. Setiap orang datang, Assalamualaikum, Salam. Apa cerita? Rapat pak. Rapat dia tiada. Iko adik, ndak bini, ndak apa kawan. Kalau itu kau malah kawin weh. Badak-badak celi. Ndak ngopo je kami dapat ni. Semua apa caranya ndak ngopo ni dah. Nya lalu ustaz tu cakap antok je. Lalu buya tu antok je, ustazah tu lalu antok je, umi tu antok je. Nanti bawa sarangnya. Antu herannya. Nak apa je kami ni? Kan ya?
Bosuan tino je gadi. Tino je gadi. Bujang je gadi. Lajang saboleh setengah malam. Bondiang je lah di jalan. Tu sampai ngapa kan rapat tengah malam. Mak hebatlah kalian ya. Kami direktur tadi sudah rapat aja. Sudah rapat malam. Bodoh lah rapat. Terus sampai tak ada ngapa-ngapain pak. Tak ngopo-ngopo je kami tak obe dia mosong bodoh-bodoh je itu tak boleh. Mereka mengungguk ada 5 jantan 5 tino dengan alasan muzakarah. Masya Allah muzakarah, munaqashah, ijtima dan sebagainya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kebanyakan manusia tidak tahu, tidak berilmu. Bawa cara tidak belajar dong. Belajarnya ke TV, ke internet, ke radio. Hanya dibuka TV umum sodo. Yang lalu sensor tentu yang luwi-luwi tak masuk dah. Lebih bengkok kene boleh masuk. Boleh sadar sebenarnya jangan luwi kaji dunia. Luwi kaji. Berarti secara tak langsung mengakui yang mulia berarti lah bengkok masuk. Jadi bagaimana kita menyikapi ini? Kan itu lagi. Nanti lonya kalau selesainya nak menjawab silakan. Bagaimana menyikapinya? Satu contoh bersyukur sudah ada. Satu mengakui kemerdekaan adalah karunia. Yang kedua banyak-banyak kita memuji Allah dalam hal ini. Ketiga, kita tidak melakukan kecuali yang diridai Allah. Apa yang diridai Allah? Laksanakan hal-hal yang seperti biasa. Semakin taat kita kepadanya, semakin mengingat rahmat ini. Kita lihat bagaimana saudara kita di Palestina yang masih terjajah, berat. Kita ingat kembali bagaimana para pahlawan dulu angkat senjata, luar biasa. Maka bertugas kita untuk menjaga amanah mereka ini. Dulu sebenarnya ada di dalam Piagam Jakarta tertulis dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Tapi ada satu orang yang keberatan dari panitia 9, yaitu Maramis yang beragama Nasrani, mengancam untuk memisahkan diri di wilayah timur. Kalau ini diingat, cuma lihat walan tarda ankal yahud walan nasara. Kan bagi pemeluknya Kristen tak masuk dah, Konghucu tak masuk, kebatinan tak masuk. Hanya bagi umat Islam tetap mereka menentang. Padahal perjuangan kita kemerdekaan itu hampir 100% adalah di bawah disiram dengan darah-darah kaum muslimin dengan teriakan Allahu Akbar, dengan semangat jihad fisabilillah. Tapi untuk ketika menikmati kita dilarang. Bahkan sampai hari ini masih kita rasakan bagaimana tekanan terhadap umat Islam. Awak yang mayoritas seperti minoritas. Yang sayangnya sebagian kaum muslimin yang bernama Islam tapi lebih pro kepada non-muslim. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita tetap bersyukur. Hal-hal yang dibolehkan kita lakukan. Kalau suruh upacara tentu. Cuman saya ingat juga barangkali barakallahu fikum, upacara bukan satu-satunya cara untuk mengisi kemerdekaan. Ya, banyak berdoa untuk kesolehan para pemimpin kita. Banyak berdoa untuk orang-orang yang telah berjasa memerdekakan negeri ini dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat perjuangannya. Dan kita doakan pula saudara-saudara kita yang belum menikmati, kalau bisa dibantu dengan sepenuh hati. Kemudian jangan lupa kaum muslimin, dakwah dalam bab ini. Kalau antum disuruh jadi panitia,
maka bertugas dan berkewajiban untuk menghapus, meniadakan acara-acara yang tidak benar tadi. Nya dulu acara lomba menggendong istri, batu tuh lomba itu. Saudara tak dukung bini uang. Apa faedah dari acara seperti itu? Apa faedah? Atau tadi disebutkan laki-laki main bola pakai daster. Tak tentu tak laknat. Nabi la'anallahul mutasyabbihin minar rijali bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang berpenampilan menyerupai perempuan. Kita bicara juga tentang penyimpangan orientasi seksual. Ini salah satu cara daripada penyimpangan selera. Kok dibolehkan juga? Tempat-tempat maksiat kenapa diizinkan juga? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Apa yang kita dapatkan dari orang masyarakat yang kerjanya nak main terus, olahraga terus, nak hiburan terus. Kalau banyak hiburan le sampai kojol. Woi, kita tengok anak-anak majukan banyak no hiburan. Nah, yang paling banyak hiburan ada negeri-negeri yang musikin Jawa, India, banyak lagu, banyak tari. Afrika, banyak lagu, banyak tari. Contoh Nusantara, banyak lagu, banyak nari. Akhirnya uang bakojo, awak nari. Uang dapat piti, awak mbeinyo piti. Akhirnya orang kaya, kita semakin miskin. Mental-mental yang suka hura-hura ini tak akan membangun negeri dengan baik. Sebab apa? Mereka para pemalas, tapi menempati tempat-tempat yang memerlukan kerja keras. Akhirnya apa terjadi? Awak nak meningkat di ekonomi, itu dia utang luar negeri yang akan ditambah terus. Anda dapat utang luar negeri, rakyat akan diperas, yaitu tingkatkan pajak ini, semua dipajak. Habis itu pajak dicuri pula para pemungut pajak. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu jangan putus asa. Allah melarang kita putus asa. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki, wajib kita lakukan. Setidaknya tidak mengikuti, karena juga tidak kewajiban. Yang buat perhelatan itu bukan suatu kewajiban. Ya, kalau ada yang mewajibkan, tidak ada aturan yang mewajibkan, tapi memperingati, iya, kita disuruh untuk memperingatinya. Tapi buat kegiatan-kegiatan yang penuh kemaksiatan, tidak ada kewajiban, karena memang kebanyakan manusia tidak mengetahui apa yang Allah inginkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Mohon terima kasih. Yang benar semata-mata taufik dari Allah, yang salah mungkin dari syaitan dan dari kelemahan saya. Kepada Allah saya mohon ampunan, kepada tuan-tuan dan puan-puan mohon dimaafkan, dan kalau perlu diberikan masukan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.